Selamat pagi Pak Sam dan selamat pagi teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan, di mana di sini saya dapat memaparkan hasil artikel yang saya buat. Sebelumnya saya izin untuk share screen untuk membantu saya dalam memaparkan artikel saya. Di dalam artikel saya ini berjudul tentang penerapan sistem AMONG dengan memperhatikan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk peserta didik. Dalam penyusunannya, saya ada 3 bab. Bab pertama itu pendahuluan, bab kedua itu pembahasan, bab ketiga adalah kesimpulan. Di dalam bab pertama itu ada pendahuluan yang mana isinya, yang pertama itu adalah makna pendidikan, kemudian bagaimana sistem pendidikan atau metode pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, dan kemudian alasan saya mengapa saya memilih artikel ini dan membuatnya. Kemudian yang terakhir itu saya menuliskan pembahasannya tentang 3 yang saya buat dengan mempertimbangkan 3 pertanyaan, di antaranya yang pertama, bagaimanakah konsep sistem AMONG sebagai suatu model pendidikan dan pembelajaran? Yang kedua, bagaimana kecerdasan majemuk atau multiple intelligence sebagai pertimbangan dalam mengajar siswa? Dan yang terakhir, bagaimana strategi penerapan atau pelaksanaannya? Nah, di bab 2 ini adalah pembahasan. Yang pertama, menjawab mengenai sistem AMONG tadi. Sistem AMONG merupakan salah satu dari ajaran Ki Hajar Dewantara seperti yang dikatakan oleh Suratman tahun 1922. Ajaran Ki Hajar Dewantara meliputi bermacam atau beragam. Ada yang sifatnya konseptual, pertunjukan operasional praktis, fatwa, nasihat, dan sebagainya. Di bidang pendidikan ini, Ki Hajar Dewantara mempunyai konsep tentang tripusat pendidikan, yaitu suatu upaya pendidikan nasional yang meliputi pendidikan di 3 lingkungan hidup, yang mana di antaranya lingkungan keluarga, paguruan, dan masyarakat. Selanjutnya adalah sistem AMONG. Sistem AMONG Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada pola asih, asuh, dan asah. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah care and decided beside on love. Di dalam sistem AMONG itu sendiri sering dikaitkan dengan 3 asas yang terkenal dan menjadi semboyan pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Asas ini telah banyak dikenal oleh masyarakat daripada sistem AMONG itu sendiri, karena banyak dari anggota masyarakat yang belum memahami tujuan dari sistem AMONG. Tujuan dari sistem AMONG ini sendiri adalah membangun anak didik untuk menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir dan batin, budi pekerti, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani, agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Nah, setelah itu saya membahas tentang multiple intelligence. Multiple intelligence menurut Gardner dalam bukunya yaitu setiap individu mempunyai kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu apa? Kecerdasan majemuk adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di latar budaya tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yaitu pengalaman lingkungan atau pembentukan, kemauan dan keputusan, bahwa gaya hidup, aktivitas belajar, dan kegiatan harian. Kemudian kematangan dan kebebasan berpikir. Setelah makna dari multiple intelligence itu sendiri, saya langsung pada sedikit menyinggung tentang guru atau peran guru. Peran guru itu setiap kali berpikir bahwa anak yang cerdas adalah anak yang pintar,
dalam bidang sains seperti matematika dan kimia. Namun sementara orang yang berprestasi di bidang seni dan olahraga seperti pelukis, atlet, dan lainnya sering dipandang sebelah mata. Padahal pada kenyataannya kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa mereka yang sukses di dunia ini yang tidak berhasil secara akademis, namun mereka berhasil di bidang lain, seperti atlet, seperti pelukis, dan lainnya. Menurut Howard Gardner, bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori yang dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi IQ atau intellectual quotient. Yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yaitu logio, matematik, linguistik, dan spesialis. Di dalam multiple intelligence itu sendiri ada 9 kecerdasan yang ada di dalam bukunya Howard Gardner. Nah, dari pembahasan tadi, saya juga memberikan pandangan saya mengenai strategi yang saya dapatkan untuk menggabungkan dari multiple intelligence dan sistem Among itu sendiri. Dari makna tujuan belajar. Tujuan belajar bagi setiap orang adalah memahami apa yang akan dipelajari melalui berbagai cara. Menurut Janet Voss tahun 2003 ada 12 cara, di antaranya yang pertama ada learning by doing, kemudian reference for with picture and sound, kemudian learning should be fun. Yang keempat adalah learn in a relaxing but challenging situation. Yang kelima, learn with music and rhythm. Yang keenam, learn with lots of movement, use the body and the mind together. Yang ketujuh adalah learning by talking to each other. Yang kedelapan, learning by reflecting. Yang kesembilan adalah link, number, and word in a playful way. Yang ke-10, learn by touching. Yang ke-11 adalah learning by testing. Yang ke-12, use the word. Nah, berdasarkan dari sumber Janet Voss tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa siswa belajar dengan berbagai cara. Belajar harus menyatukan gerak tubuh dan gerak pikiran. Pendapat para ahli tentang bagaimana siswa belajar sangat sesuai dengan konsep multiple intelligence. Peran guru mengajar di kelas harus memberikan kontribusi terhadap kehidupan nyata siswa di masyarakat. Apa yang dipelajari, siswa bukanlah sesuatu yang lepas dari kehidupan sosial. Selain itu, anak harus belajar dengan beraktivitas. Nah, di bab terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yang saya buat ada 3 untuk menjawab tiga pertanyaan yang saya buat. Yang pertama itu mengenai sistem Among, kemudian multiple intelligence, dan strategi, dan bagaimana strateginya. Untuk referensinya, saya menggunakan beberapa referensi berbahasa Inggris dan beberapa referensi berbahasa Indonesia. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sehat selalu.